gitu kan. Tapi pas aku mikir kayak lama-kelamaan, oh iya juga yang namanya kita investasi itu kayak penting banget loh gitu kan. Karena yang penting itu yang tadi, kitanya mau disisihin apa enggak gitu kan. Jadi ketika kita saat itu nggak mulai-mulai, ya untuk sampai kapanpun kita terus nggak ada kayak buat pegangan. Yang tadi yang harusnya kita buat menjadikan dana pensiun untuk orang tua tuh kayak habis dengan lifestyle dan lain sebagainya. Tapi ketika 4 tahun lalu, itu kayak aku banyak banget belajar. Dan alhamdulillahnya aku kayak udah diaplikasikan gitu kan, sampai berjalan waktu sampai sekarang 4 tahun ini aku kayak udah, wah ini kayaknya hasil dari yang aku konsisten, yang dari awal aku udah tahu pembagiannya kayak gimana, terus juga untuk pilih produknya, yang sebelumnya mungkin dulu kayak, wah aku seneng banget kenal MNC gitu kan, saat itu ternyata makin kesini juga ya performanya bagus gitu kan, kayak itu kayak blessing banget buat aku ketika kita saat itu sadar, apalagi mungkin Sobat Ipot kayak, berarti kita terlambat dong untuk kita mulai. Enggak ya, enggak Mbak ada ya? yang terlambat. Enggak, soalnya gini, jujurly gitu kan ya, jujurly, been there done that. Aku udah pernah hanya sisain, malah nggak ada sisa juga pernah banget gitu, nggak pernah. Ya namanya kita baru kerja ya kan, nggak ada sisa, habis blast. Tapi gue tuh berpikir bahwa bulan depan aku dapat gaji lagi gitu kan, itu. Pokoknya semuanya itu healing, flexing, apalah itu udah aku lakukan gitu kan. Sampai gue nggak punya duit gitu. Terus siapa yang bantu? Nggak ada. Oke, ya kan. Dulu belum ada cerita pay later, apalah pinjol kayak gitu nggak ada. Ya kan, thank God gitu nggak ada. Jadi ya kalau nggak ada ya udah nggak ada gitu. Sampai akhirnya siapa yang jadi mesti majunya gimana, mesti ngebenerin gimana sendiri gitu. Kalau baca semua teori semuanya di googling aja semuanya ada. At the end of the day, cuman kita doang akhirnya decisionnya di kita mau jalanin apa enggak, mau coba apa enggak. Dan pada saat coba, to be honest, susah, enggak gampang gitu kan. Tapi kalau kita punya tujuan, nah itu dia, itu penting. Intinya mesti gitu, mau ngapain sih, mau habisin gajinya mau berapa lama gitu kan, mau sampai kapan gitu. Karena semuanya itu ada trennya, tren ngabisin duit. Nah sekarang kita kenapa, why don't we making a new trend, ya kan? Yuk, kalau kita mau flexingnya itu berapa banyak investasi kita, flexingnya di situ. Tapi jangan investasi bodong, please don't, please. Udah mau 2023 nih, lu jangan bodong-bodong lagi, please. Udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang bagus, yang tergiur dengan return yang pasti. Aduh, itu bukannya untuk magus, please deh gitu kan. Kalau nggak ngerti, tinggal taruh di reksadana, tinggal buka ipot, kepoin tuh Indo Premier tuh, ipot dikepoin deh tuh ya, bolak-balik nggak ngerti tanya tuh sama Bella, misalnya kayak gitu kan. Setuju. Gitu, daripada nanti kena janji-janji manis terus di ghosting, ya kan, nyarinya susah gitu. Iya, setuju banget Mbak Bima. Ghosting sama investasi bodong, sama afiliator, jangan. Iya, betul. Ini memang kita tuh mungkin kayak bisa dibilang kita generasi kayak milenial gitu kan, atau Gen Z gitu tuh kayak penting banget kayak kita tuh harus tahu dulu kayak memisahkan tadi kewajiban, keinginan, kebutuhan. Selain itu kayak hemat, ya kan. Mendingan kita bener-bener sederhana, nggak perlu flexing, nggak memaksakan, tapi tabungan tebel, ya kan Mbak Bima? Buat apa sih, Say? Punya tas branded ya kan, bagus, tapi duitnya nggak ada. Iya, betul. Jadi yang kayak kita justru kayak sekarang ini tuh yang bangga tuh bukan kayak flexing, tasnya apa gitu kan, atau kayak itu sepatunya brand apa, lebih ke Porto gue lihat dong. Ya kan itu tren baru, mesti begitu Sobat Ipot. Iya, betul banget. Jadi kayak kita sekarang kalau misalnya lagi ada di sandwich generation tuh kayak jangan disparate ya, kayak ya kan gue masih banyak tanggungan. No, itu bisa dimulai asalkan kita ada kemauan, dan itu nggak perlu dimulai dengan yang besar. Yang penting kita tuh rutin menyisihkan. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi kan sempet kayak mention produk nih Mbak Prima. Emang apa sih, ada nggak nih untuk tips Sobat Ipot yang baru mau mulai menyisihkan, produknya tuh apa gitu? Nah, sebelum masuk ke produk sih, kalau produk aku udah bilang deh, kepoin deh
si ipot gitu ya, kayak poin ipot aja, you will have all the answers gitu of your questions gitu. Tapi investasi yang cocok buat sandwich generation yang pasti ini ada dua nih. Ya kan, cari yang model kayak gini. Satu, investasi atau apalah bentuknya. Kita sisihin duit, kita menyimpan uang gitu kan. Salah satu dalam bentuk investasi, nyari yang returnnya lebih besar daripada biaya. Nah, penting tuh. Returnnya harus lebih besar daripada biaya. Mungkin juga orang tua kita dulu ya kan, dia bukannya dia nggak nabung, mereka nabung tapi mereka nggak invest. Nah, tabungannya mungkin lebih besar biayanya daripada returnnya mungkin, ya kan? Kita kan nggak tahu, belum lahir tuh pada saat itu atau masih kecil-kecil nggak kepikiran gitu. Tapi kalau kita relate sama apa yang terjadi sekarang, kalau kita hanya naruh tempat yang sangat konvensional dan konservatif, maksud kita untuk nabung di situ, menyisihkan dana di situ, kita nggak invest dan you try gitu kan? Itu yang namanya biaya lebih besar daripada returnnya. Boro-boro dapat return gitu kan. Itu satu, itu bener-bener deh teman-teman mesti bener-bener bijak untuk melihat itu. Dan yang kedua, investasi bukan atau nabung atau menyimpan gitu ya, apalagi investasi, cari yang return, potensi returnnya itu lebih besar dari inflasi gitu. Jadi kan karena ada inflasi yang membuat nilai investasi kita tuh menurun gitu kan. Nah, itu cari yang harus selalu di atas inflasi gitu. Di mana? Nah, tadi aku bilang kayak poin ipotnya gitu. Nah, jadi semuanya itu bisa dilakukan, tinggal kita mau taruh di mana. Mau yang kalau yang saham, kalau mau jangka panjang ya di saham. Kalau mau yang jangka menengah, medium term ya di obligasi. Atau kita mau yang jangka pendek-pendek aja gitu ya, itu atau yang buat dana darurat apalah gitu ya, itu di pasar uang gitu. Kalau nggak paham, ya kan ini kan karena baru nih, tapi kita udah punya kemauan, tapi kita nggak punya knowledge-nya gitu kan. Kita ada duitnya ya, nggak gede-gede banget, nggak apa-apa. Nah, ini kan ada kalau nabung mesti duitnya segitu-gitu aja. Nah, jadi kalau nggak paham, tapi kita udah kepengenan gitu ya, tapi nggak punya knowledge-nya, ada duitnya dikit, teman-teman masih bisa loh. Jangan bilang nggak ada duitnya atau saya nggak ngerti terus saya nggak mau investasi. Teman-teman masih tetap bisa berinvestasi karena ada reksadana nih yang bisa menjadi solusi. Karena di reksadana itu dikelola oleh manajer investasi yang akan membantu kita nih untuk mencapai tujuan kita gitu. Ya kan, karena kan yang namanya kita sebagai sandwich generation, udah mesti nyari duit pagi malam gitu kan ya, kadang-kadang weekend gitu. Karena kan ada banyak nih yang mesti mesti di maintain hidupnya. Nah, ya udah deh, daripada pusing juga untuk mikirin pergerakan naik turun, bisa kok, tetap bisa melalui reksadana, beli di ipot ya tuh ya, ada semuanya di situ gitu. Dan potensi imbal hasilnya itu optimal. Ya kan, reksadana itu. Dua, tanpa biaya. Maka tadi kan, biaya itu penting untuk dipikirin gitu. Terus ketiga, liquid, anytime kita butuhin kita bisa tarik. Terus itu lagi, nggak ada lagi cerita sekarang punya alasan nggak mau karena nggak punya duitnya. Hey, yang namanya reksadana cuma 100.000 sobat ipot gitu. Jadi mulainya sekarang. Dan ingat, sisi 30% dari alokasi itu sisihin di depan gitu. Kalau misalnya ibarat kita punya gaji 1 juta aja, 30% 300.000 gitu kan. Jadi kalau misalnya 100.000 aja nggak, ini kayaknya tuh bukan masalah nggak bisa, tapi nggak mau gitu. Betul. Wah, ini benar-benar Mbak Prima ngasih tips yang kita tuh udah nggak ada alasan lagi untuk ayo mau apa alasannya. It's a wake up call, ya kan? Nggak ada waktu, ada reksadana udah disiapin, udah ada yang ngelolain. Atau mau nggak returnnya dikit, mau apa, berani gitu kan, kita dengan profil risiko yang tinggi bisa ke saham, ada yang punya waktu bisa mantau terus, mau ke saham bisa, biayanya besar kata siapa. Aku aja main trading di situ di pot. Iya. Gampang, sebenarnya enak, UX-nya bagus, aku suka banget. Tuh pedes tuh ya kan, pedes, galak, tegas, tapi bener ya gitu deh saya. Iya, memang kita harus biar nyindirnya tuh langsung masuk gitu kan. Jangan sampai kena jadi
males nanti deh. Justru kita pengen Iya. ngasih semangat nih. Kita Bener. menggebu-gebu Aku tuh tuh kata kita ya selalu semangat. menggebu-gebu kalau ngomongin tentang hal ini gitu, karena ya we have to start somewhere, dan Iya. kita bisa, dan nggak perlu tuh nggak punya duit nggak duit saya nggak gede, bisa kok lewat reksadana. Saya nggak ngerti, bisa kok lewat reksadana gitu kan, atau saya nggak punya waktunya gitu, bisa kok lewat reksadana. Iya. Semuanya bisa gitu. Betul banget, karena kalau kita lihatnya udah 10 tahun ke depan nih, sekarang kita tanam. Tentunya nanti 10 tahun ke depan ya kita akan menuai ya, berarti ya kayak hasilnya. Yes. Wah, itu benar-benar bisa sampai mungkin jadi multi bagger gitu kan. Nah, intinya kalau misalnya kita tentang sandwich generation, yang kan gini, sandwich generation itu adalah gimana caranya supaya kita jangan kayak begitu lagi, dan kita nggak pass it on, ya kan, ke penerus kita, ke anak-anak kita gitu loh, bahwa cara berpikirnya udah nggak boleh lagi begitu kayak yang dulu gitu kan. Dan kita yang mesti jalan duluan gitu. Nah, berarti kan kita mesti, apa yang kita punya sekarang harus kita sisihin, harus kita invest gitu. Nah, supaya nanti pada saat kita udah nggak produktif lagi, itu biar duitnya yang bisa bekerja untuk kita, kan gitu ceritanya. Gitu. Apa tuh namanya, keinginan mulianya tuh seperti itu gitu. Oke. Nah, Mbak Prima, di sini tuh kayak udah banyak banget yang tanya di question box. Kita coba banyak banget nih Sobat Ipot mau tanya-tanya. Di sini ada dari Kak Holmi S. Jovi, oke. Kalau untuk sandwich generation, dalam ngumpulin dana darurat, hitungannya buat satu orang atau buat orang tua juga? Nah, ini gimana tuh? Untuk hitungan dana darurat. Oke. Hitungan dana darurat kan segini nih. Dana darurat itu kan dana yang harus kita miliki sewaktu-waktu kita mesti pakai, ya kan? Tentunya setiap orang punya kebutuhan akan nominal dana darurat itu beda-beda. Gitu. Dan setiap kali ada influencer atau financial planner gitu ya, kalau sering kita ikutin gitu ya, nanti kan juga ya, di Ipot ada tuh acara itu pasti mereka punya pandangan masing-masing tentang si dana darurat itu. Intinya tapi itu sama, satu tujuannya, bahwa kita harus punya dananya. Teman-teman bisa, cara hitungnya bisa beda-beda. Kalau misalnya katakan kalau sandwich generation, mungkin kita harus siapin juga untuk untuk orang tua juga ya, sama di bawah ya. Artinya kalau misalnya ada yang bilang 300 kali gitu kan, ada yang bilang 100 kali, ada yang bilang berapa kali gitu. Nah, tinggal dikaliin aja gitu, dua kali yang seharusnya kita harus kumpulkan kalau tentang si dana darurat itu gitu. Jadi intinya mau berapapun teman-teman kebutuhannya semana. Gitu. Balik lagi sama kebutuhannya ya. Tapi ini good question banget sih. Artinya dia nggak memikirkan untuk dirinya sendiri ya, tapi udah memikirkan kayak oke, ini untuk persiapan dana darurat untuk orang tua juga. Ya balik lagi itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, di sini, wih ini cocok banget nih, pertanyaannya bagus. Di sini ada yang tanya, Mbak Prima, produk investasi yang cocok untuk menghadiahkan orang tua yang mau pensiun apa ya Kak, biar long last? Biar long last, oke. Wow. Ini jadi si anak, ya ampun, aku mau loh jadi, aku punya anak kayak begini. Anaknya mau kasih hadiah untuk orang tua, karena biasanya itu tuh kalau misalnya iklan atau promosi join campaign apapun itu kita selalu encourage orang tua yang memberikan hadiah berupa produk investasi yang cocok buat anaknya, sehingga kalau misalnya with or without the parents, ini anak masih tetap survive dari investasi yang sudah disiapin sama orang tuanya. Tapi ini anaknya loh yang mau ngasih buat orang tuanya, gitu kan? Aku mau jadi orang tua kamu. Tapi gini, investasi yang cocok sebenarnya adalah satu, selalu dan nggak pernah enggak. Kita mesti kita mesti sesuaikan juga dengan kebutuhan dan tujuan. Kalau tujuannya kita mau kasih buat orang tua, tapi sewaktu-waktu orang tuanya butuh bisa ambillah bentuk investasi yang tidak terlalu high return. Kenapa? Karena high return itu sama dengan high risk. Resikonya apa? We're not
talking about resiko nanti default atau apa, mungkin aja itu terjadi. Tapi lebih ke resiko penurunan nilai atau penurunan harga. Takutnya kalau misalnya orang tuanya lagi butuh, harganya turun, nah orang tuanya rugi. Misalnya dia merealisasikan kerugiannya. Tapi carilah tempat-tempat yang mungkin lebih ke moderate secara resiko dan juga secara return. Ini personal opinion untuk orang tua yang mungkin dia mau pensiun gitu ya, dan kamu expect bahwa orang tua kamu itu akan pakai dana itu nanti setelah gitu ya, setelah dana yang dia sudah miliki, yang sudah mungkin orang tuanya juga udah persiapin gitu, yang dia persiapin tuh udah habis baru nanti dia pakai itu gitu. Mungkin bisa taruh di yang bonds base gitu, yang isinya obligasi gitu. Karena secara return itu lebih optimal, secara potensial return lebih optimal, secara resiko juga manageable gitu. Jadi kalau nggak ngerti udah taruh aja di reksadana pendapatan tetap gitu. Pilih produk MNC. Oh salah ya. Masuk nih. Masuk nih. Oke. Berarti kalau untuk pilihannya Sobat Ipot itu pastiin untuk pertamanya memanajemen risk dulu ya Mbak Prima ya. Ya. Itu yang paling penting, lalu nanti yang keduanya bisa disesuaikan juga, misalkan untuk tahu nih risikonya kayak gimana, ya udah tinggal pilih untuk returnnya juga. Terus mungkin nanti jangka waktunya juga berapa lama gitu ya. Ini bener-bener mulia banget loh, Masya Allah. Jadi contoh kayaknya ya. Journey of Anna. Tuh, luar biasa loh, Anna. Iya. Oke, semoga menjawab ya. Ini kita lanjut. Mungkin Sobat Ipot ada yang mau tanya juga di kolom komen, boleh ya. Nanti kita bisa bacakan. Atau yang mau sharing juga boleh. Oke, di sini. Oh, ini ada yang tanya. Kakak, gimana sih caranya kita bisa investasi di MNC? Nah, mungkin ini aku yang menjawab dulu ya Mbak Fia. Yes, please.